Halo mahasiswa baru UI tahun 2021. Senang sekali nih bisa berjumpa dengan kalian semua. Dengan saya di sini, Luai Gozi, mahasiswa via UI angkatan tahun 2019 yang bertugas sebagai moderator dalam sesi talk show bertemakan berbagai cerita mahasiswa berprestasi. Wah, luar biasa banget kan temanya? Pasti kalian semua sebagai mahasiswa baru pingin tahu banget nih tentang bagaimana sih cara supaya menjadi mahasiswa berprestasi seperti pembicara kita di sini. Oleh karena itulah, talk show bertemakan berbagai cerita mahasiswa berprestasi ini diangkat dengan harapan supaya para mahasiswa baru dapat lebih mengenal secara dekat mengenai kiat-kiat apa sih dari para mapres kita ini yang bisa kalian terapkan untuk manajemen waktu baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik nanti. Nah, di sini sudah hadir dua pembicara kita yang sangat luar biasa. Langsung saja saya akan mengenalkan siapa nih kakak-kakak yang duduk di sini. Yang pertama, ada Kak Diza Alifsa, mahasiswa hubungan internasional FISIP UI tahun 2017 yang merupakan mahasiswa berprestasi utama UI tahun 2020. Wah, luar biasa sekali. Kemudian ada Kak Jean Nursyahbani Ninkaula, mahasiswa administrasi perkantoran vokasi UI angkatan tahun 2018 yang merupakan mapres utama vokasi UI tahun 2020. Wah, keren banget nih dua pembicara kita ini. Tentunya Kak Diza dan Kak Jean akan membagikan pengalaman dan wawasan mereka kepada kalian semua supaya kelak kalian bisa juga mengikuti rekam jejak Kak Diza dan Kak Jean menjadi mahasiswa berprestasi. Oleh karena itulah langsung saja akan saya mulai sesi talk show ini. Nah, aku pingin tahu nih Kak tentang kesibukan Kak Diza dan Kak Jean serta aktivitas kakak-kakak ini ketika perkuliahan, baik itu kompetisi, organisasi, ataupun another things like that gitu. Bisa ceritakan ke kita nih Kak, silahkan. Boleh, jadi selama 3,5 tahun terakhir, aku lumayan kesana sini. Di awal aku ikut BEM di tingkat fakultas, aku di departemen akademis, dan banyak ngerjain proker-proker di tingkat fakultas. Terus selanjutnya aku mulai ikut lomba dan alhamdulillah di saat lomba ini sempat ngewakilin UI ke Eropa, menang dan sempat juga ke kampus Harvard di Amerika. Wah, keren banget. Jadi Kak Diza sendiri selain jadi BEM di fakultas juga mengikuti MUN baik di Eropa maupun di Amerika. Lalu Kak Jean? Kalau aku pas aku kuliah itu juga aku aktif di BEM Vokasi untuk di Biro Kesekretariatan. Terus juga pengurus Board of Directors di UKM UI namanya Maven Pro, itu UKM untuk Public Relation Consultant. Dan juga pernah mengisi di beberapa rangkaian sebagai announcer khususnya kayak di Radio Vokasi, dan juga pas yang udah mulai tahun 2019 udah mulai tuh coba fokus untuk di akademis, mulai ikut lomba baik dari secara kayak prestasi lomba yang baik di tingkat kampus atau nasional, regional sampai yang tingkat internasional gitu. Baik, jadi Kak Jean dan Kak Diza ini selain memang fokus kompetisi, mereka juga aktif dalam organisasi. Jadi buat kalian semua nih yang sebelumnya beranggapan bahwa Mapres itu cuma fokus di akademis dan kompetisi juga, Kak Diza dan Kak Jean membuktikan hal lain gitu ya Kak ya. Lalu aku juga pengen tahu nih Kak tentang pengalaman Kak Diza dan Kak Jean dalam mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi UI atau Pilmapres. Dan apa sih hal yang paling menantang atau terchallenging yang Kak Diza dan Kak Jean rasakan selama mengikuti Pilmapres UI? Oke, kalau aku tuh yang paling challenging itu adalah penentuan tema. Karena dengan penentuan tema itu kita bisa jelas kita mau ngarahin ini kemana. Dan itu kan juga salah satu penilaian terpenting juga itu adalah karya tulis. Dan itu dia sih kalau aku, karena aku juga pas pemilihan khususnya di vokasi itu kita resultnya adalah sebuah produk. Jadi memang agak mikir tuh, kalau aku sendiri butuh waktu sampai 2 bulan lah untuk menentukan topik apa yang pas gitu. Untuk nanti pas pemilihan Pilmapres kayak gitu. Silahkan Kak Diza. Kalau dari aku yang paling challenging itu adalah di saat kita dievaluasi karakter dan kepribadian. Jadi kan Pilmapres itu menilai sangat banyak aspek dari diri kita sendiri. Nah, salah satu sesinya adalah kita kandidat Pilmapres itu diminta untuk sharing tentang kejadian-kejadian di masa lalu dan pokoknya perjalanan hidup kita gitu sih. Dan sharingnya ke sesama finalis dan ke psikolog yang menjadi juri. Nah,
Itu menurut aku challenging karena lumayan membawa kenangan-kenangan masa lalu, lumayan emosional juga. Waktu itu teman-teman finalis juga merasa emosional di situ sih. Baik, jadi memang hal yang paling terchallenging menurut Kak Diza dan kajian ini ada dua hal yang berbeda nih. Yang pertama yaitu dalam menentukan tema, serta satu lagi menurut Kak Diza itu adalah dalam penilaian karakter gitu ya Kak ya. Baik, terus nih Kak, selama perjalanan kakak hingga menjadi Mapres UI itu kan butuh kerja keras, butuh konsistensi diri, dan banyak hal yang telah Kak Diza dan kajian lalui gitu. Nah, lalu value apa sih yang selalu kakak pegang selama menjadi mahasiswa hingga akhirnya Kak Diza dan kajian bisa menjadi Mapres UI? Kalau aku, value yang aku selalu pegang adalah mungkin lebih ke karakter ya, karakter tahan banting. Jadi ini artinya mau gimana pun keadaan kita, apapun itu yang kita berusaha untuk capai, ya udah dijalanin terus. Tahan banting itu tapi bukan berarti bahwa kita terus-terusan kuat dan terus-terusan ambisius ya. Tahan banting artinya kalaupun gagal, kalaupun kita demot, kita bisa balik lagi gitu sih. Jadi apapun yang terjadi nih Kak, kita harus tetap stay with ourselves gitu ya. Keren banget. Lalu kajian? Aku kurang lebih sama kayak Kak Diza, tapi kalau aku yang penting kita niat, itu soal buat kayak niat kita gitu gimana. Kalau misalnya dari awal kita udah niat gitu, pasti kita bisa terlaksana. Jadi itu sih yang harus dipatenin supaya kita nanti di ujung-ujungnya nggak mager, nggak gampang menyerah, karena jujur aja proses Mapres itu lumayan exhausted dan panjang. Jadi memang niat itu harus ada gitu. Baik, jadi memang tahan banting dan niat nih untuk teman-teman semua supaya kelak bisa mencapai impian kalian, terutama bagi yang ingin jadi mahasiswa berprestasi. Lalu Kak Diza dan kajian, aku pingin tahu juga nih, dari sekian banyaknya kompetisi yang telah Kak Diza dan kajian lalui gitu. Nah, itu kan kakak pasti pernah nih mengalami rasa kurang percaya diri lah atau insecure lah, kemudian demotivasi dalam sebuah kompetisi. Itu hal yang wajar gitu ya. Nah, itu bagaimana cara Kak Diza dan kajian mengatasinya? Kalau untuk mengatasi rasa itu yang penting kita balik lagi ke diri kita percaya sama diri kita kalau kita bisa, dan jangan lupa kalau misalnya emang sudah terlalu capek ya bener sih kita harus coba istirahat dulu gitu, jangan terlalu dipaksain. Dan pasti yang namanya insecurity itu ada, ketemu sama orang-orang yang di atas kita juga ada. Yang penting kita percaya sama diri kita. Selama kita percaya sama diri kita, yang namanya insecurity atau demot itu pasti bisa lah kita jalannya, lebih kayak gitu. Baik, bagaimana Kak Diza? Kalau aku baca mantranya adalah we are always our own toughest critic, yang mana artinya ya udah kita tuh selalu menjadi kritikus terbesar dari diri kita masing-masing. Kita mungkin baik-baik aja sebenarnya, dari luar kelihatannya sebenarnya oke-oke aja, cuma nggak tahu kenapa apapun usaha kita, apapun pencapaian kita biasanya ngerasa nggak cukup, ngerasa gagal, belum memuaskan. Jadi itu biasanya jadi sumber demot kan. Nah, jadi ulang-ulang terus mantra itu ke diri sendiri dan coba untuk percayai, coba untuk pahami, lama-lama akan kebiasaan untuk lebih legowo ya. Mau demot kayak, mau gagal kayak apapun, lanjut terus jadi. Alright, jadi menurut Kak Diza dan Kak Jian sendiri ini nih, bagaimana cara mengalami kurang percaya diri, insecure, atau demot itu adalah tetap being yourself gitu ya, kayak percaya dalam diri kalian. Karena sebenarnya keraguan itu justru ada dalam diri kita sendiri gitu kan. Kita sendiri yang sering meragukan kapabilitas dan kemampuan diri. Nah, sudah tidak terasa nih Kak, kita sudah memasuki sesi pertanyaan yang terakhir. Nah, di pertanyaan terakhir ini aku pingin Kak Diza dan kajian itu memberikan pesan, tips, saran, masukan yang positif kepada para mahasiswa baru supaya kelak mereka bisa sukses dan berjaya dalam kehidupan kampus, dan terutama bagi mereka juga yang ingin mengikuti rekam jejak Kak Diza dan kajian menjadi Mapres UI. Silahkan. Oke, dari aku singkat aja. Selamat datang dan selamat bergembira teman-teman mahasiswa baru UI 2021. UI ini adalah dunia kampus yang banyak kesempatan. Coba untuk cari minat kamu, ikutin berbagai kesempatan yang ada, dan jalanin perkuliahan dengan semangat. Baik, silakan. Kalau aku sendiri, teman-teman selamat ya udah bisa masuk UI. Ingat UI, kalian udah bisa sampai di tahap ini. Semua perjuangan kalian selama SMA bisa terbayar sudah. Jadi jangan lewatin kesempatan itu, jangan sia-siain, manfaatin, karena kalian udah dari kampus terbaik di Indonesia. Jadi kalian juga harus bisa jadi yang terbaik. Jadi be the best part of yourself in the best place kayak gitu. Wah, pesan yang sangat luar biasa sekali
dari Kadiza dan kajian kepada para mahasiswa baru ya, untuk memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang diberikan oleh Universitas Indonesia kepada kita para mahasiswanya agar dapat memaksimalkan potensi yang kita miliki ya Kak tentunya. Dan tentunya untuk kalian yang ingin jadi mahasiswa berprestasi, bisa nih kalian terapin dari tips and trick yang telah Kadiza dan kajian berikan tadi. Wah, tidak terasa teman-teman, sesi talk show ini sudah harus saya akhiri karena Kadiza dan kajian sudah membagikan banyak sekali experience dan juga wawasan mereka yang sangat insightful dan berprestatif sekali tentunya kepada kita semua. Nah, di sini saya Luai Gozi akan menyampaikan sedikit dari conclusion yang telah disampaikan oleh Kadiza dan kajian, yaitu untuk menjadi mahasiswa berprestasi kita butuh konsistensi diri, kita butuh niat, kita harus punya karakter yang tahan banting, entah itu menang kalah. Kemudian ketika mapres itu ternyata bukan hanya dinilai dari kompetisi kita juga, ada banyak aspek. Salah satunya adalah dalam penilaian karakter yang memang mengulik nih cerita perjalanan hidup kita. Kemudian untuk menjadi mahasiswa berprestasi juga, entah itu kita sedang mengalami demot, insecure, kemudian kurang percaya diri, itu kita tetap harus fokus pada diri kita dan melawan keraguan kita sebesar apapun itu, supaya tujuan dan impian kita tetap tercapai kemudian. Seperti Kadiza dan kajian ini yang telah berhasil melawan keraguan diri mereka, kurang percaya diri mereka, hingga bisa membuktikan menjadi Mapres Utama UI tahun 2020 dan Mapres Utama UI Vokasi tahun 2020. Wah, luar biasa sekali. Jadi harus saya akhiri sesi talk show ini. Saya Luai Gozi sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kadiza dan kajian saya ucapkan, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.